Kali ini kami akan membahas mengenai El Nino Modoki yang merupakan bagian dari fenomena anomali ENSO. Anggota kelompok kami terdiri dari Jessy Novianti Andake, Gian Gardian Sudarman, dan Delila Suhanda. Sebelum kita mengetahui apa itu El Nino Modoki, kita cari tahu dulu yuk apa saja yang mempengaruhi variabilitas iklim di Indonesia. Posisi Indonesia secara astronomis terletak di ekuator dan secara geografis diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki variasi topografi, cuaca, dan iklim. Di Indonesia sendiri sangat dipengaruhi oleh faktor interaksi antara laut dan atmosfer. Berbagai fenomena cuaca dan iklim yang selalu mempengaruhi wilayah Indonesia tersebut diantaranya adalah monsun, IOD, MGO, ENSO, siklon tropis, dan konvektif lokal akibat TTCZ. Keenam fenomena ini memberikan variasi yang berbeda di setiap wilayah Indonesia, dimulai dari variasi suhu udara hingga variasi curah hujan. Rata-rata curah hujan tahunan di Indonesia bervariasi sebesar 2.000 hingga 3.000 mm. Variasi curah hujan di Indonesia pun sangat tinggi, namun tidak semua wilayah Indonesia menerima curah hujan yang sama. Secara umum, curah hujan tertinggi diterima di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Papua. Sedangkan curah hujan terendah berada di Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Kepulauan Maluku. Menurut catatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, di Pulau Kalimantan pernah tercatat suhu tertinggi sebesar 40 derajat Celcius pada tahun 1997, sedangkan suhu terendah bisa mencapai minus 9 derajat Celcius pada siang hari di puncak Jayawijaya yang memiliki salju abadi. Walaupun saat ini diperkirakan salju abadi di puncak Jayawijaya terus berkurang akibat adanya perubahan iklim. Akibat kompleksitasnya, pengaruh berbagai fenomena tersebut dalam mempengaruhi pola cuaca dan iklim sangat rumit. Ada yang saling menguatkan dan ada juga yang saling melemahkan. Sebagai contoh, apabila suhu muka laut di wilayah Samudra Pasifik Timur lebih dingin dibandingkan suhu muka laut Samudra Pasifik Barat dekat dengan wilayah Indonesia, ditambah suhu muka laut di Samudra Hindia Barat yang lebih dingin dibandingkan dengan suhu muka laut di bagian timur Samudra Hindia, serta terjadi saat monsun Asia pada bulan Desember, Januari, Februari, dapat dipastikan wilayah Indonesia akan diguyur curah hujan yang melebihi normalnya. Pada kajian ini, kami akan fokus pada fenomena yang terjadi di Samudra Pasifik, yaitu fenomena El Nino konvensional dan El Nino Modoki yang merupakan bagian dari kejadian ENSO. Sebelum kita kenal El Nino Modoki lebih jauh, kenali dulu yuk apa itu El Nino konvensional. Istilah El Nino dan La Nina berasal dari bahasa Spanyol. El Nino artinya anak laki-laki. Istilah ini awalnya digunakan untuk mencirikan kondisi kolom air hangat yang mengalir ke arah selatan di sepanjang pesisir Peru dan Ekuator. Perubahan suhu perairan di wilayah Amerika Selatan ini ternyata berkaitan dengan anomali pemanasan yang lebih luas di Samudra Pasifik bagian timur, bahkan dapat mencapai di Pasifik Tengah. Si El Nino, kolom air hangat dapat meluas hingga wilayah Pasifik tropis bagian tengah. Hal ini diiringi dengan melemahnya angin pasat di Pasifik tropis sehingga terjadi pergeseran pusat konveksi ke wilayah bagian tengah. Pengaruh El Nino terhadap lautan yaitu terjadi pergeseran lapisan termoklin ekuatorial menjadi hampir sejajar. Kondisi El Nino umumnya memberikan dampak curah hujan yang rendah di wilayah Indonesia dan berpotensi mengakibatkan kekeringan meteorologis. Sedangkan kebalikan dari El Nino yaitu La Nina yang artinya anak perempuan. Istilah ini merupakan kejadian anomali yang ditandai dengan keadaan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik tropis bagian tengah dan timur lebih dingin dibandingkan dengan suhu normalnya. Kondisi ini diikuti dengan perubahan pola sirkulasi Walker, yaitu sirkulasi atmosfer arah timur-barat yang terjadi di sekitar ekuator.
Kondisi La Nina ditimbulkan karena angin pasat di sepanjang Pasifik tropis menguat sehingga kolom air hangat bergeser ke arah barat Samudra Pasifik. Pengaruh La Nina terhadap lautan yaitu terjadi peningkatan upwelling di sepanjang Khatulistiwa dan barat Amerika Selatan, dan suhu permukaan di sepanjang Khatulistiwa dapat turun hingga 4 derajat Celcius di bawah kondisi normalnya. Fase netral merupakan fase tidak terjadinya El Nino dan La Nina. Pada fase ini ditandai dengan suhu muka laut berkisar antara 15 hingga 21 derajat Celcius. Sirkulasi atmosfer dan pola hujan kawasan tropis berada pada kondisi rata-rata. Oceanic Nino Index atau yang disingkat menjadi ONI merupakan indeks untuk menentukan kejadian El Nino dan La Nina. ONI merujuk pada selisih antara suhu permukaan laut rata-rata di beberapa wilayah yang terletak di sepanjang Pasifik ekuator. Wilayah tersebut dinyatakan sebagai Nino 1 dan Nino 2 yang terletak di bibir pantai Amerika Selatan. Nino 3 terletak di Pasifik ekuator bagian timur. Nino 3.4 terletak di Pasifik ekuator bagian tengah yang berpotongan antara wilayah Nino 3 dan Nino 4, serta Nino 4 yang terletak di Pasifik bagian barat. Berikut kategori El Nino dan La Nina ditinjau dari nilai ONI. Kami menyajikan grafik ENSO dari tahun 1950 hingga 2018. Ditinjau dari grafik tersebut, fenomena El Nino terjadi 8 kali dan fenomena La Nina terjadi 7 kali dari tahun 1950 hingga 1980 dengan variasi kekuatan yang berbeda. Sedangkan dari tahun 1980 hingga 2018 terjadi fenomena El Nino sebanyak 7 kali dan fenomena La Nina sebanyak 4 kali. Fenomena La Nina menyebabkan curah hujan yang ekstrim dengan intensitas tinggi. Akibatnya, di sejumlah wilayah terjadi banjir pada tahun 2010. Sedangkan pada tahun 2015 terjadi fenomena El Nino yang berdampak pada kekeringan di sejumlah wilayah Indonesia. Setelah kita tahu perbedaan El Nino dan La Nina, kita lanjut ke pembahasan El Nino Modoki yuk. Nama Modoki berasal dari bahasa Jepang klasik yang artinya serupa tapi tak sama. Fenomena El Nino Modoki baru dipublikasikan oleh peneliti Japan Agency for Marine Earth Science and Technology atau yang disingkat JAMSTEC pada tahun 2004. El Nino Modoki merupakan fenomena interaksi atmosfer dan lautan di kawasan Pasifik tropis yang berbeda dengan fenomena El Nino biasanya atau El Nino konvensional. Dua tipe El Nino memiliki karakteristik yang berbeda, di mana El Nino Modoki ditunjukkan oleh adanya kolam air panas yang berkonsentrasi di bagian tengah Samudra Pasifik, sedangkan bagian timur dan barat Pasifik tetap dingin. Kondisi ini menyebabkan rendahnya suplai uap air atau terbentuknya awan hujan di Peru dan di timur Indonesia. Adanya suhu dingin dari bagian barat dan timur menyebabkan angin dari kedua kutub tersebut berhembus ke bagian tengah Pasifik tropis ekuator. Angin tersebut mengakibatkan awan-awan konvektif yang bersumber dari sisi barat dan timur berpusat di bagian tengah, sehingga wilayah Pasifik bagian tengah mengalami anomali yang tidak biasa menjadi lebih basah dan kedua sisi yang mengapitnya akan lebih kering akibat penarikan awan-awan konvektif itu sendiri. El Nino Modoki memiliki ciri siklus 6 hingga 8 tahunan. Pengaruh El Nino Modoki terhadap Indonesia memiliki curah hujan yang rendah dan tidak seragam atau berbeda pengaruhnya baik secara temporal maupun spasial. Dilihat dari wilayah Nino, El Nino Modoki akan terjadi di wilayah Nino 3.4. Menurut Ashok et al., dalam menentukan fenomena El Nino Modoki dapat didefinisikan dengan El Nino Modoki Index melalui sistem persamaan sistematis dengan menggunakan nilai anomali suhu permukaan laut sebagai berikut. Fenomena terjadinya El Nino Modoki dapat dilihat dari gambar grafik berikut. Terlihat pada tahun 2002 hingga 2006 adalah tahun yang menunjukkan pola penghangatan suhu muka laut yang terkonsentrasi hanya di Pasifik tropis bagian tengah. 2002 terjadi kekeringan panjang di Australia dan merupakan kekeringan dengan peringkat keempat terparah sepanjang sejarah kekeringan di Australia. Wilayah Amerika Utara bagian barat, mulai dari Alaska hingga California juga mengalami kekeringan.
Dengan wilayah Jepang yang mengalami iklim ekstrim pada tahun 2004 ditandai oleh adanya 10 kejadian topan yang memecahkan rekor topan musim panas. Fenomena yang sepintas terlihat seperti El Nino di Pasifik Tengah pada tahun 2004 telah memicu terjadinya gelombang panas dan banjir di berbagai wilayah Jepang. Yamagata mengatakan bahwa peningkatan anomali suhu permukaan laut di wilayah ini mampu mengaktifkan arus konveksi dan memicu terbentuknya tekanan yang lebih tinggi di Pasifik Tengah. Akibatnya, musim panas di Jepang lebih hangat dari kondisi musim panas normalnya. Analisis kajian Ashok dan Wang menyatakan bahwa fenomena iklim ekstrim pada kedua tahun tersebut tidak bisa dijelaskan oleh pola interaksi El Nino, yang biasa terjadi karena adanya indikasi kecenderungan fenomena iklim ekstrim di atas sebagai dampak interaksi El Nino Modoki terhadap kondisi iklim global. Modoki berpengaruh pada curah hujan di beberapa wilayah Indonesia. El Nino Modoki lebih memberikan pengaruh signifikan pada bulan Juni, Juli, Agustus, dan September, Oktober, November daripada Desember, Januari, Februari, dan Maret, April, Mei. Hal ini diakibatkan karena adanya pergerakan monsun Asia dan monsun Australia. Pada dasarnya, El Nino yang umumnya ditandai terjadinya anomali suhu muka laut di kawasan Khatulistiwa Samudra Pasifik Timur disebut kolam panas. Hal ini mengakibatkan suplai uap air tinggi di kawasan Peru sehingga mengakibatkan banyak hujan di kawasan tersebut. Sebaliknya, kekeringan di wilayah Asia terutama Indonesia. Berbeda dengan El Nino, munculnya Modoki bahasa Jepang yang berarti serupa tapi berbeda ditunjukkan oleh adanya kolam panas yang terkonsentrasi hanya di bagian tengah Samudra Pasifik. Bagian timur dan barat Pasifik tetap dingin. Kondisi ini menyebabkan rendahnya suplai uap air atau terbentuknya awan hujan di Peru dan di timur Indonesia. Perbedaan dan persamaan dari El Nino Modoki dan El Nino konvensional ditinjau dari periode siklus tahunan. El Nino konvensional memiliki siklus 3 hingga 7 tahunan, sedangkan El Nino Modoki memiliki siklus 6 hingga 8 tahunan. Wilayah interaksi El Nino konvensional, kolam air panas, berada di bagian timur Samudra Pasifik, sedangkan El Nino Modoki, kolam air panas, berada di ekuatorial tengah Samudra Pasifik. Dampak El Nino konvensional dan El Nino Modoki terhadap Indonesia yaitu sama-sama menyebabkan kekeringan. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa share ya, karena berbagi ilmu itu baik.